Saya presentasi satu daerah, saya pikir mereka ngerti gitu loh. Pas saya bicara, semua diem gitu. Ternyata nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, Pak. Ampun Tuhan, gitu. Pak, saya apa ada yang salah di ini? Bukan Pak, mereka masih bahasa Indonesia belum itu. Coba Pak boleh diterjemahkan gitu. Dia ngomong bahasa, ini emang itu. Oh iya gitu, saya udah mati, ya ampun coba nih, luar biasa nih saya bilang. Akhirnya saya coba demo gitu, tapi bahasanya saya mengikuti karena saya tahu mereka yang artinya saya nggak boleh pakai bahasa yang terlalu tinggi gitu. Jadi saya coba untuk sederhana mungkin, pokoknya kadang pakai bahasa tubuh. Saya bikin, yang penting mereka nangkep. Saya bilang, wah ini luar biasa ini, saya bilang ini perjalanan yang luar biasa ini. Nah ini menarik Om. Ngomong-ngomong menjaga kepercayaan nih. Saya kan lihat nih Om, beberapa tahun terakhir nih Om, sebelum Covid ya Om, sebelum Covid ya. Om tuh tiba-tiba terbang ke Manado ya kan. Tahu-tahu punya grup di sana gede gitu ya, tiba-tiba terbang ke Ambon. Kayaknya cuman Om ini yang ke arah timur ini ya. Ini ke Ambon kakinya sampai Papua gitu kan. Ini sampai kemana-mana gitu kan, Ternate, Halmahera. Nah itu lari lagi ke Waingapu gitu kan. Morotai ujung-ujungnya Pak. Apa Om? Kenapa kok nyasarnya sana? Ini ngomongan kan Om pasti oke, ini grup yang gede gitu kan nih, jaringan yang besar nih, jaringan yang baru tumbuh nih. Investasinya apa nggak rugi gitu Om? Ya, jadi gini enggak. Ya Om punya prinsip juga, kalau saya mau sukses nih saya ada harga harus saya bayar. Good. Ya. Ini ada harga yang saya mau bayar. Dan saya melihat potensi gitu, artinya ya selama ini kan kita lihat mungkin wilayah Jawa udah gitu. Berarti kan di luar Jawa ini pasti ada potensinya gitu. Itulah yang saya manfaatkan momentum itu Pak gitu loh. Makanya kenapa saya berani terbang ke sana. Malah satu nih ada cerita nih. Saya punya ini mitra yang saya sponsori langsung. Beliau ibu-ibu tinggal di Sulawesi Utara, di ujungnya Sulawesi Utara di Bitung. Saya kenalnya tuh di medsos Pak, di medsos. Hanya bercerita-cerita, tapi dia kasih tantangan ke saya. Saya bilang, ya saya mau join lah kalau Bapak berani datang ke rumah saya, di Bitung. Saya pasti join. Dia bilang. Saya tanya, Ibu gimana rumahnya? Saya tinggal di Bitung, Sulawesi Utara. Oh ya, tapi Ibu serius, benar-benar serius untuk gini? Iya, saya serius. Ya kalau Bapak berani datang, saya serius. 2 hari berikutnya saya beli tiket Pak. 2 hari berikutnya? Padahal saya baru kenal di situ, bayangin. Saya beli tiket, saya berangkat ke Manado. Saya nyebrang lagi ke Bitung? Saya ke Bitung, ke depan rumahnya, saya ketok selamat siang gitu. Ini Ibu Esi? Iya. Masih ingat Ibu bilang kalau saya datang, saya gini, wow. Dia bilang, Pak, dia nggak bisa ngomong, saya di depan pintunya Pak. Bayangin itu saya nggak tahu ya yang lain bisa melakukan hal itu apa enggak. Itu resikonya terlalu tinggi. Tapi karena saya punya insting juga, saya punya keyakinan, saya ngelihat ini. Saya coba lihat nih yang tulus apa enggak. Jadi memang feeling saya bermain juga gitu situ Pak. Saya berangkat gitu. Ini kayaknya ngeliat potensial, oke orangnya jujur apa segala macam, saya berangkat. Wow. Ada di depan pintu sampai kaget ya. Sekarang gimana tuh grup itu? Jalan. Wow. Itu investasi yang luar biasa. Itu luar biasa Pak. Malah presentasi mati lampu, pakai lilin. Aduh, saya bilang, ampun Tuhan ini. Tapi itu yang saya lakukan. Saya berangkat sampai di Waingapu juga. Bayangin Waingapu tuh bukannya deket ya Pak. Harus ke Bali Nusa Tenggara Barat. Bali terbang lagi itu bukannya sedikit tapi karena saya punya feeling saya ini selalu bermain gitu loh. Saya terbang ke sana gitu loh. Waktu Om berangkat tuh udah mikir resikonya gak sih Om? Maksudnya ini kalau gak jalan gimana gitu? Saya gak ada mikir kesana, gak berpikir situ. Keren. Saya gak pernah berpikir ini akan mau ini positif aja pokoknya. Positive thinking. Saya pikir ya kalau dia gak jadi ya saya jalan-jalan kok. Saya nikmatin gitu loh. Saya pokoknya prinsip saya nikmatin gitu loh. Tapi saya yakin gitu. Saya selalu lihat apapun yang saya yakin gitu, saya lihat pasti terjadi gitu loh. Saya yakin.
Ya, karena semua baik lagi niat positif saya gitu loh ya. Mungkin Tuhan dengar gitu kan. Iya. Karena saya apapun yang saya lakukan selama ini saya selalu melibatkan Tuhan gitu loh. Karena tanpa izin dari Tuhan saya nggak mungkin bisa berjalan gitu loh. Itu yang saya selalu tanamkan di saya punya. Apa tantangannya Om ngembangin di daerah yang masih entah berada? Wah, tantangannya banyak. Satu, ya mereka pasti masih buta lah tentang hal seperti ini kan. Informasinya masih buta. Kedua, bahasa juga. Bahasa. Ternyata masih banyak juga daerah-daerah yang bahasa Indonesianya belum bisa, Pak. Mereka masih pakai bahasa daerah mereka. Kemudian ya karakter mereka, adat istiadat mereka yang itu. Nah itu yang saya harus sebelum saya masuk situ saya harus pelajari dulu itu, gitu loh. Daerah baru. Saya harus tahu dulu karakter atau demografi atau karakter orang situ saya harus pelajari dulu, gitu loh. Udah tahu baru sampai itu. Ini cerita nih, saya pernah presentasi di Waingapu. Untung saya bawa orang Waingapu juga, tapi dia masih bisa bahasa Indonesia atau apa kan. Saya presentasi satu daerah, saya pikir mereka ngerti gitu loh. Pas saya bicara, semua diem gitu. Ternyata nggak ada yang bisa bahasa Indonesia, Pak. Ampun Tuhan. Gitu, Pak, saya apa ada yang salah di ini? Bukan Pak, mereka masih bahasa Indonesia belum gitu. Coba Pak boleh diterjemahkan gitu. Dia ngomong bahasa. Oh, ini emang gitu. Oh iya gitu. Saya udah mati ya ampun coba nih. Luar biasa nih saya bilang. Akhirnya saya coba demo gitu. Tapi bahasanya saya mengikuti. Karena saya tahu mereka yang artinya. Saya nggak boleh pakai bahasa yang terlalu tinggi gitu. Jadi saya coba untuk sederhana mungkin. Pokoknya kadang pakai bahasa tubuh. Saya bikin. Yang penting mereka nangkep. Saya bilang, wah ini luar biasa ini. Saya bilang ini perjalanan yang luar biasa ini, gitu loh. Sampai masuk satu daerah gitu loh Pak. Terus ini kan tantangannya nih Om. Terus Om jalan nih ceritanya nih. Terus hasil yang diharapkan itu sesuai nggak? Untuk hasil artinya maksudnya dalam jangka waktu tertentu ya, maksudnya nggak mungkin instan. Iya, ya tetap ada proses gitu loh. Tapi paling nggak yang penting mereka dapat manfaat air ini gitu loh. Apa yang membahagiakan buat Om kok sampai? Itu banyak sekali waktu di Waingapu ada satu anak yang udah koma 8 jam terus sadar kasih air ini. Dan dia kena murni air ini kena DBD karena sayang ini. Karena kita yang apa artinya kita yang pantau terus gitu loh. Kita itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Om datang. Saya datang. Terus dia punya kebetulan nih ada Muslim juga. Dia punya opanya yang ini. Opanya yang kasih minum terus ini anak. Waktu udah keadaan koma dikasih minum. Paksain dikasih minum gitu. Lalu sadar ini anak bangun. Padahal udah 8 hari itu di situ. Itu anak. Jadi satu bangsal itu meninggal semua kena DBD. Satu-satunya ini anak gitu loh. Nah, udah dikasih akhirnya bawa pulang ke rumah. Di rumah saya juga yang terapi anaknya gitu loh. Yang itu keluarganya sampai itu anak sampai di bawah tempat tidur. Saya urutin ya kan, saya kasih minum. Pokoknya saya rawat benar gitu. Saya rawat benar. Kemudian saya berdoa gitu, saya bilang Tuhan, saya yakin kuasa Tuhan pasti besar dengan apa yang saya lakukan ini. Saya bilang tolong bantu anak ini. Saya mau coba ini anak untuk berdiri. Saya mau coba ini anak untuk bisa jalan walaupun apa-apa. Udah amin. Udah saya kasih air ini. Dia minum. Dia bilang, Pak boleh anaknya saya ini. Aduh Pak nggak bisa, dia nggak bisa berdiri Pak. Nggak apa-apa Pak. Saya coba, saya pelan-pelan. Ayo adek, yuk duduk yuk. Saya papa dia duduk Pak gitu. Bilang, yuk pegang botol milagasnya. Dia bilang, nggak bisa Pak, tangannya nggak bisa pegang. Dia bilang, bisa Pak, ntar. Dia bilang, pelan-pelan. Saya bilang pelan-pelan. Yuk pegang botolnya, dia pegang. Ayo, saya bilang, yuk. Ini, Pak, saya ajak berdiri dulu ya. Nggak bisa Pak, dia kan baru habis ngomong. Nggak apa-apa Pak, yakin percaya sama saya udah. Saya suruh dia duduk, duduk dia pegang. Terus saya suruh berdiri, dia berdiri. Habis itu saya suruh jalan dia, yuk kita jalan dia pelan-pelan, yuk saya pegang. Bapaknya teriak mau ibu, Masya Allah, nangis. Wah, sumpah saya nangis juga gitu. Pak ini, dulu
Kaget mereka Pak, saya bisa bikin tuh anak jalan gitu. Gitu loh. Tuhan punya kuasa. Ya itu Tuhan punya kuasa gitu melalui air ini gitu loh. Saya sampai kalau dengar cerita itu saya sampai mau nangis juga gitu Pak. Kenapa? Balik lagi semua tuh kenapa? Karena niat tulus saya gitu loh. Dan saya yakin gitu loh. Saya punya keyakinan saya luar biasa Pak buat hari ini. Karena saya peminum sejati air ini. Makanya saya bilang siapapun orangnya mau ketemuin saya, cerita tentang ini. Iya, banyak tuh testimoni Om David. Iya, karena saya ngerasain ini air ini bekerja buat saya gitu loh. Artinya kekuatan energi positif di air ini tuh benar-benar tertanam buat saya gitu loh. Iya. Itu yang bikin saya kekuatan. Makanya saya bicara juga jadi kayak air gitu loh. Kayak ngomong mocos aja. Pokoknya kalau udah ngomong mineral sudah deh Pak. Iya. Udah plus punya mitra banyak dari dokter-dokter juga kan. Jadi ilmunya juga banyak serap ke mereka kan gitu loh. Akhirnya ya saya punya kekuatan di situ Pak. Nah ini ya singkat cerita itu anak sampai sekarang sembuh Pak. Ini orang aku. Kembar lagi itu anaknya. Ada kembar yang satu ikutan lagi sakit, langsung papanya disekokin milagros terus sembuh juga. Saya bilang ya, ini kuasa Tuhan. Saya bilang ini kuasa Tuhan gitu loh, melalui perantara air ini gitu loh. Kita nggak bisa bohong itu gitu loh. Makanya saya selalu titip pesan sama teman-teman, yakin air ini gitu loh. Yakin tapi Anda harus jadi peminum sejati air ini. Jangan Anda yakin Anda nggak minum air ini gitu loh. Minum cuma setengah botol, tutup botol percuma. Kita nggak punya kekuatan untuk berbicara cerita gitu loh. Jangan kita belum minum air ini udah ceritanya ngarang idul, itu pembohongan publik namanya, ya kan? Rasakan dulu mantap ini, biarkan testimoni ini terjadi pada diri kita. Rata-rata orang yang udah rasakan testimoni dari air ini itu punya kekuatan untuk berbicara, gitu loh. Itu saya pelajari benar-benar Pak gitu. Dan saya ngerasakan testimoninya tuh banyak sekali gitu kan. Saya juga asam lambung akut dulu 1 jam nggak makan udah dung. Udah lidah udah putih harus isi makanan. Sekarang udah nggak tahu kemana itu asam lambung. Iya. Anak saya juga jatuh dari motor dengkulnya tuh terbuka. Aduh. Ini kesaksian. Saya lihat fotonya itu. Iya, ini saya nggak bawa ke dokter, saya nggak suntik tetanus. Saya yakin sama air ini. Nggak tahu Pak, orang kalau lihat ini kayaknya gila ini pada David ini. Sampai sekeluarga itu ribet Pak sebenarnya. Tapi teman-teman nggak, kalau belum punya keyakinan seperti Om Davi jangan. Iya, jangan. Jangan, harus tetap konsul ya. Betul, jangan. Saya punya keyakinan gitu. Memang satu sisi ya mungkin menyalani itu, tapi nggak tahu ya Pak. Iya benar. Saya keyakinannya terlalu kuat gitu loh. Akhirnya memang dapat ya, artinya ada yang kontra banyak sekali di rumah itu. Pokoknya dia bilang, waduh, ini harusnya ke dokter nih. Harusnya ke dokter. Kalau ada apa-apa anak, saya yang tanggung jawab. Ini anak saya kok. Percaya aja, saya yang tanggung jawab. Saya rawat, tapi rawat gitu loh. Iya. Gitu. Saya ngerawat anak saya gitu. Saya semprot, saya pakein kasa, saya bersihin. Buka, semprot. Dia mau tidur, saya pakein kasa, saya basahin. Dia sebelum bangun tidur, saya buka nananya nempel di kasa, saya semprot, nggak ditutup. Saya lakukan terus 13 hari nutup lukanya semuanya. Ayo, bagaimana? Jadi memang kalau bicara medis pasti bertolak belakang gitu loh. Makanya jangan dilakukan kalau nggak punya keyakinan seperti Om Davi. Itu pesannya gitu. Iya. Gitu loh. Harus keyakinannya setinggi Om Davi. Betul. Gitu. Kalau kita nggak yakin jangan. Gitu. Saya nggak menganjurkan gitu. Tapi semua balik lagi ke kita. Iya, karena keyakinan saya tinggi gitu. 13 hari lihat ya. Alhamdulillah puji Tuhan nutup lukanya kok. Dan saya foto terus. Saya amati terus. Gitu. Nah tutup. Ya inilah ajaibnya air ini. Mau percaya nggak percaya terserah, silakan gitu. Tapi makanya kalau Om Davi kalau udah cerita milagros sudah susah ngelawan. Susah. Saya sensitif. Orang bicara negatif ini aja saya bisa ini. Nah, banyak Om yang nonton kita nanti begitu. jadi gak apa-apa. Itu bicara keyakinan gitu. Saya yakin sekali gitu loh. Tapi artinya yang saya lakukan ini ya nggak semua. Tentunya sudah konsul dengan medis dan lain sebagainya. gitu loh. Dan memang ada juga beberapa hal atau penyakit yang memang harus ada intervensi dulu dari medisnya, sisi medisnya harus ada intervensi gitu loh. Tapi ini menarik nih Om. Sorry saya potong lagi. Kita ngomongin nih yang testimoni gitu kan. Saya tuh pernah lihat sekali itu foto yang Om saya sampai ngeliatnya merinding banget. Yang kepala itu ada jamur ya Allah. Ya. Itu sampai rontok begitu Om fotoin gitu kan. Sampai dia bagus lagi gitu. Itu di Ambon itu.
itu orang dari Sunda nyasar di Ambon gitu loh. Itu memang seluruh tubuh itu rontok pakai air ini. Gitu loh. Ya memang aduh susah Pak mau ngomongin. Iya. Oke. Sampai saya paham itu. Kadang gak masuk di akal ya. Iya, gak masuk di akal. Untuk ukuran medis gak masuk di akal. Tapi fakta yang terjadi seperti itu. Itulah makanya yang buat kekuatan. Makanya kita kuat. Makanya saya bilang sekali lagi. Jadi peminum sejati air ini dulu. Supaya biar kita tahu cara kerja di badan kita. Dan kita juga bisa melatih memberikan suatu pendapat atau satu artinya kalau orang menanyakan apapun kita bisa menjawab dengan baik gitu dengan ini. Tapi semua berdasarkan pengalaman pribadi gitu loh. Iya. Itu penting sekali gitu loh. Yang penting jangan belum minum tapi ceritanya udah. Itu kayak reseller. Om, ngomong-ngomong nih. Menarik banget nih tentang Om kan banyak tuh grup ibu-ibu. Iya, mak heboh lah itu ya. Mama cantik. Wah, pokoknya bisnisnya jago-jago lah. Itu sampai ya mereka punya komunitas macem-macem dan lain sebagainya gitu. Repot gak sih ngebina ibu-ibu ini? Aduh, ini bicara kalau ibu-ibu ini kan crossliningnya paling kuat nih. Oh, gitu ya. Bahasa Om David ya crossliningnya kuat. Kenapa kan ya kita tahu sendiri namanya kaum wanita itu kan pasti semua kan pakainya hati kan gitu loh. Nggak cocok dikit. Wah, iya. Kalau kita kan laki-laki kan masih pakai pikir lah gitu. Jadi memang ini nggak mudah gitu loh. Nggak mudah kenapa? Kita harus selalu dalam posisi yang di tengah terus. Netral. Karena crosslining yang saya maksud crosslining apa? Nanti akan terjadi ini cerita tentang si ini cerita tentang si ini. Ngomongnya ke kita. Iya. Yang ini ngomongnya ke kita. Nih kita nggak bisa pro sini, nggak bisa pro sana, harus selalu di tengah gitu loh. Makanya saya selalu kasih, artinya bikin mereka adem aja. Pokoknya saya kasih keluarkan bahasa, kalimat atau masukan yang bikin dia adem aja, supaya di sini adem, di sebelah adem gitu loh. Saya selalu kasih solusi ke mereka gitu loh. Ini memang nggak mudah gitu loh, karena namanya emak-emak ini, waduh, ini luar biasa sekali gitu. Tantangannya banyak banget gitu loh. Pokoknya banyak lah tantangannya gitu loh. Tapi berhasil dilalui terus. Tapi bisa saya, alhamdulillah, puji Tuhan bisa lalu. Kenapa? Karena kita selalu jadi orang yang di tengah gitu loh. Kita nggak pro sana, nggak pro sini. Itu gitu garis bawahnya. Ya, gitu. Tidak pro tapi menengahi dengan tenang, adem. Betul, gitu ya. Adem. Pokoknya saya bikin mereka adem. Ya, cara bikin ademnya kan ya masing-masing mungkin punya caranya. Tapi kalau caranya Om ya kan udah tahu rumusnya Om selalu senyum. Iya. Senyum baru bikin bahasa yang indah-indah gitu. Sama di sebelah juga saya senyum, bikin bahasa indah-indah. Nanti saya coba buka mereka punya mindset gitu loh. Ini baru tuh ya. Baru saya masuk gitu loh. Saya ajarkan mereka untuk selalu berpikir positif gitu. Di sini juga sama, ajarkan berpikir positif. Itu supaya damai gitu loh. Gitu. Jadi iya kalau bisnis nggak damai nggak bisa bisnis. Masalahnya nih emak-emak nggak mau emak nih crossline-nya kuat sekali. Jangan main emak. Jadi nggak mudah ngurusin emak-emak ini kan. Kayaknya jaringan Om tuh 80% ya emak. Lebih kayaknya. Makanya saya lagi berdoa, aduh Tuhan tolong kasih saya mau wetok gitu laki-laki gitu gitu. Jadi banyak hampir semua tuh wanita lah gitu. Tapi ya saya lihat kan tante juga, maksudnya istri ya, ibu tuh tante kan aktif banget juga ngebina. Iya, gitu. Itu mendukung sering sekali. Sering curhat juga, mengalami hal yang sama. Iya sama. udah beliau sendiri ibu-ibu juga kewalahan ya. Tapi biasanya kalau mama yang ini dia mau tetap mempertahankan ego mereka ini ya mungkin curhatnya ke tante nih gitu loh, kan sama-sama wanita kan gitu loh. Karena dia tahu kalau curhat ke saya pasti saya akan di tengah gitu loh. Gitu loh. Saya nggak akan coba memberat salah satu. Saya malah akan membuat mereka supaya jadi cooling down, jadi baik. Akhirnya jadi berteman kembali, jadi baik lagi gitu loh. Kita kan laki-laki kan kita menggunakan pikiran kita gitu loh kan. Ngomong lagi nih Om, cerita lagi. Kafe sekarang udah tutup dong? Ya, tutup. Udah full di sini ya? Totalitas sudah. Totalitas di Milagros ini. Pendapatannya sama, jauh beda atau? Ya inilah bagusnya, artinya. Terus apa bedanya waktu sama COVID ini, kondisi COVID ini? Untuk situasi COVID ini, kita bicara dari saya dari di kafe dulu ya. Dari kafe dulu. Ya artinya. Semuanya kan baik nih, baik semua.
Saya bersyukur sekali gitu ya. Saya bersyukur sekali saya bisa ada di Milagros gitu ya. Walaupun dulu ya di kafe, artinya saya dulu punya income sekian, tapi ternyata income saya itu jauh lebih besar di bisnis yang saya jalankan ini itu di Milagros gitu loh. Itu income-nya justru jauh lebih besar daripada yang saya dulu usaha di kafe gitu loh. Ya, makanya saya merasa apa resikonya jadi pengusaha sih Om? Yang maksudnya Om kan pengusaha kafe itu dulu, pengusaha kuliner, punya tempat, apa resikonya apa sih? Ya artinya kita kalau mau itu kan artinya bisnis ya kalau bilang masih masuk di konvensional ya gitu ya. Artinya kita masih harus punya karyawan di situ. Saya harus mesti mungkin sewa tempatnya yang saya pikirkan gitu kan. Ada gitu biaya kan. Tempat. Jadi memang ada hitung-hitungan yang kalau saya nggak pas nih di pemasukan gini ya hasilnya ya nggak ada gitu loh. Hasilnya impas gitu loh. Jadi impas gitu loh kan. Nah belum situasi dan keadaan gitu kan. Apalagi kalau kita bicara lagi COVID nih orang nggak bisa keluar berarti kan resikonya lebih tinggi lagi tuh. Iya. Kalau kita usaha artinya di bisnis makanan ya. Gitu. Yang kita nggak ada yang tahu kan selama ini akan terjadi hal ini kita nggak tahu kan. Kita siapa yang sangka gitu. Tapi kita bicara kalau kita merasakan gitu loh. Saat seperti ini kan pasti terpukul sekali kita usaha kita. Ya, semuanya, semua sektor. Iya semua sektor. Tapi ya inilah di Milagros ini aduh saya bahagia banget. Saya sangat bahagia makanya kenapa saya totalitas di Milagros. Ngomong-ngomong 3 bulan nggak pernah keluar, baru ini keluar. Iya, baru ini keluar. Saya iya, ini normalnya memberanikan diri gitu loh kan. 3 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain. Di rumah saya cuman kerjanya ya hidup sehat lah, makan tidur, makan tidur. Tapi karena bicara ada online jadi sekali-sekali menyibukkan diri di online-nya. Pengajaran gitu online. Ya, jadi saya coba bikin konten. Pokoknya kontennya untuk artinya menyemangati teman-teman. Kan prinsipnya saya cuma satu itu. Pokoknya saya nggak mau mikirin diri saya. Saya pikirin saya punya mitra-mitra di bawah. Pasti. Saya harus jaga mereka punya kondisi Ritme, mereka. kondisinya. Ya. Emotional state mereka tuh saya harus jaga gitu loh. Pokoknya jangan sampai low lah, jangan sampai turun gitu loh. Makanya saya sering bikin. Ada sesuatu yang positif. Iya. Kalau ikut network gini. Banyak sekali. Bukan banyak sekali. Jujur. Semenjak saya di network ini Pak enggak, waktu saya walaupun oke lah saya bisnis di restoran ya, saya punya kafe. Tapi saya enggak bisa merasakan seperti apa yang saya dapat di Milagros ini Pak. Terutama tuh jalan-jalan ke luar negerinya Pak. Aduh luar biasa. Milagros amazing. Saya tahu Om tuh seneng sejarah, ngeliatin lokasi baru, seneng banget kuliner di mau di mana-mana tuh ya. Kita bareng-bareng Spanyol, Dubai dan lain sebagainya. Dan itu dulu semua angan-angan Pak enggak gitu loh. Artinya saya dulu dari artinya saya dulu saya ingat tuh mama saya juga dulu. Yang lain udah pernah pergi keluar, saya doang yang enggak pernah pergi keluar kan. Iya, saudara kan adik Om di Belanda, kakak ya? Kakak di Belanda, satu di Amerika. Ini saya nggak bisa lupa sampai sekarang mama saya pernah ngomong, Devi nanti kamu kalau mau jalan ke luar negeri, ke Paris atau apa, nanti kalau udah umur 17 nih, 12 tahun gitu kan. Saya ingat banget tuh, sampai saya udah umur 17 gitu, nggak pernah ke luar negeri. Jadi memang ini impian-impian semua, dan ternyata apa, itu semua terbukti gitu. Saya terbukti di mana? Di Milagros Pak. Saya bisa merasakan, saya bisa pergi ke Paris, ke Eropa, pokoknya segala macam negara yang dulu saya pernah baca-baca bukunya, saya pernah mimpiin, pernah pergi sini, semua kenyataan, gitu loh. Dan semua itu saya dapat di Milagros, gitu. Bayar nggak? Free, enggak, itu yang luar biasa, gitu loh. Itu makanya saya bilang, aduh saya beruntung sekali, saya beruntung dan saya bahagia dan saya bangga berada di Milagros ini, Bangga. Saya bisa merasakan yang dulu yang saya nggak pernah merasakan itu baru bicara tentang kita jalan-jalan ke luar negeri ya. Belum bicara yang saya mau beli apa aja tuh yang nggak ada pikir-pikir lagi langsung beli gitu. Saya pengen ini saya beli, saya pengen ini saya beli. Dulu mana pernah ada hitung-hitungannya dulu. Nggak bisa sembarang saya mau beli ini. Ini cukup hitung dulu Pak. Saya mesti ini ntar buat ini cukup nggak buat ini. Semenjak di Milagros enggak maunya berapa pun itu. Ya beli selama saya suka. Saya beli. Artinya saya punya kebebasan finansial sampai di sini. Makanya dibilang ini aduh keren banget deh. Pokoknya teman-teman kalau nggak mau sini udah rugi sendiri deh. Gitu deh. Udah keren banget Pak. Jadi itu yang benar-benar makanya saya totalitas di Milagros ini. Karena benar-benar saya merasakan gitu loh.
time freedom saya dapat, financial freedomnya juga saya dapat. Ya walaupun belum masih artinya ya tapi paling tidak saya merasakan lah hal itu loh. Walaupun sekarang juga tetap masih proses menuju yang ya kalau peringkat bisa lebih tinggi bisa lagi. lebih tinggi lagi, income lebih besar lagi kan itu kan semua proses gitu loh. Tapi at least kita menikmati dan kita udah merasakan itu semua gitu kan. Iya, iya. Apalagi jalan-jalan udah berapa negara gitu ya. Saya kemarin hitung-hitungan saya bikin di postingan juga ada 21 negara. Wow. Kayaknya kan saya terus kita ada 21 negara kemarin ada 16 kota di dunia kali. Kalau saya Tambahannya ngitung gitu. lah. Karena saya ini kan satu-satunya member Milagros nih yang belum pernah absen di setiap promo trip dari Milagros. Coba Selalu tanya ikut dia. dari awal. Dari tahun 2014. Dari First Jepang. tripnya tuh Singapura. Oh, Singapura pertama baru Singapura Jepang. baru Jepang. Nah, saya ini satu-satunya orang yang belum pernah putus. Mungkin dari manajemen udah ada yang putus ya, Li. Iya, iya, iya. Waktu ke Saya Jepang, juga. ke Jepang bangga gak ikut kan? Iya, iya. Nah itu berarti sudah putus. Nah saya nggak pernah putus bangga, bayangin. Saya ikuti terus Dari semua, awal tuh dari ya? awal, gitu loh. Saya nggak, pokoknya nggak ada, Iya, benar. nggak ada. Om udah ngalahin saya itu. Iya. Pokoknya setiap ada promotif nggak ada kata bilang saya nggak ikut, saya harus ikut, gitu loh. Karena ini bagus Belajar juga. banyak gak sih Om di trip itu? Aduh banyak sekali banget, banyak sekali kita belajar. Yang paling mengesankan di Om yang tiap trip itu belajar apa sih? Saya belajar budaya ya, budaya, kemudian cara mereka berimprovisasi atau mereka coba membawa mengembangkan satu sektor apapun di negaranya itu bisa yang tadinya mereka mungkin masih di level ini tiba-tiba mereka bisa maju gitu. Saya pelajari gitu nih apa gitu mereka tuh sampai bisa seperti ini gitu loh. Apalagi kemarin kita ke Burj Khalifa, saya mikir itu bikin bangun gedung itu setinggi itu gimana caranya gitu. Jadi nggak hanya sekedar jalan-jalan tapi saya mempelajari juga gitu loh gitu nah. Iya, iya. Semua anak lagi ya? Iya, itu dia. Emang yang bawa keluarga lagi kan? Iya. Iya, kalau 7 yang qualified bawa 7 orang gitu kan. Tentu istri satu Iya, kan. iya, iya. Kalau istri 2 bawa dua-duanya. Yang penting jangan jambak-jambakan. Oh, iya. Bercanda ya Om ini ya? Bercanda, ini bercanda. Iya, Nah, humor saya aja. cuma satu. Satu untuk selamanya. Ya. Harus. Selalu setia pokoknya. Selalu setia. Setia yang benar tapi Pak enggak. Iya dong. Kadang-kadang ada setia beda. Setiap tikungan ada soalnya. Saya setia kok gitu. Iya, setia benar. Percaya itu Om? Jangan lihat di ini, don't judge by the cover. Iya, gitu. iya. Ini terlalu ganteng. Aduh. Oke. Ini menarik banget. Ya, kalau ngomongin trip, apa nih Om? Kira-kira, ini kan pasti COVID, kita nggak mungkin trip Iya. dong ya. Nggak mungkin trip dan perusahaan sudah ngambil kebijakan apa segala macam. Kira-kira harapan Om di tahun ini apa Om? Ya. Impian nih, masuk dalam dream listnya Om Ya. itu apa tahun ini? Impian saya sih satu ya pertama ya. Ya pertama sih saya mau lihat tim-tim saya dulu nih di bawah saya ini itu loh, artinya tim-tim di wilayah timur saya ini mereka tuh bisa benar-benar sukses gitu loh. Artinya bisa benar-benar merubah kehidupan keluarga mereka tuh benar-benar berubah. Itu selalu niat tulus saya tuh itu. Gitu loh. Karena saya punya keyakinan kalau mereka juga sukses pasti saya ikut sukses. Oh, gitu. jadi orang lain dulu. Saya harus mitra dulu. Saya harus mitra dulu. Mitra saya ini harus sukses. Mereka sukses, saya pasti ikut sukses gitu loh. Nah juga ya otomatis impian saya juga satu ya saya mau membahagiakan keluarga pastinya gitu loh. Apalagi saya masih punya orang tua satu-satunya nih umur 88 tahun lagi. Masih sehat tapi tuh. semangat sekarang lagi agak sedikit ini juga nih di medsos juga udah pinter upload udah selfie. Saya kadang-kadang ketawa gitu, saya lihat aduh papa saya ini. Tapi luar biasa dia punya semangat hidup gitu loh 8 tahun. Tapi ya sama ini sugesti air milagrosnya kuat juga apa enggak? Dia enggak bisa kalau enggak minum gitu loh. Jadi memang sampai tahun kali ini papa saya itu nggak bisa lepas dari air ini. Habis dikit udah WA. Habis. Oh iya udah tahu habis. Saya tinggal konteks ke sana dikirimin gitu loh. Nah saya selalu ada ini impian yang masih belum selesai gitu loh. Artinya saya pengen bawa papa saya sama saya sama keluarga saya gitu. Ikut bareng-bareng. Ikut bareng-bareng itu impian saya itu gitu, sekarang. Makanya saya tetap fokus gitu. Saya konsisten terus gini. Melakukan fokus, saya konsisten gitu loh dalam jalankan bisnis ini. Kalau kita bicara COVID kan situasional Om. Berarti kalau di luar COVID kan ada nggak sih hambatan yang Om rasa, oh ini kayaknya nih
saya ngerasa ini hambatan saya nih. Ada nggak sih Om? Ada sih kalau mau bilang kalau hambatan yang pasti mungkin kita semua udah Tantangan lah, tahu tantangannya. Mungkin tantangannya ya pasti sama lah semua ya. Kita kan pergerakan kita terbatas. Satu kan pergerakan kita terbatas gitu loh. Tapi kan keterbatasan itu bukan berarti membuat kita jadi artinya tidak berhenti untuk terus berproses gitu, tidak gitu loh. Kan banyak cara-caranya gitu loh kan. Kayaknya grup Om ini kayaknya paling aktif ini ya Om. Paling aktif di medsos ya. Cewek-cewek semua soalnya. Iya. Ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua gitu loh. Aduh bahasanya udah ya tahu sendirilah ibu-ibu. Nah makanya kadang saya juga bingung juga kadang bikin konten nih segmennya nih perempuan semua nih apa. Saya mau ngomongin bahasa perempuan nih bagaimana caranya gak gampang nih. Betul. Susah sekali mah nggak mau ini kan. Kalau laki-laki sih ya apa nih ini perempuan nih harus benar-benar pas mengena gitu loh. Jadi ya memang tantangannya itu dia ya satu ya memang pergerakan kita terbatas gitu ya. Tapi tetap saya selalu tetap keep in touch gitu loh. Itu karena hal itu yang saya masih bisa saya lakukan ada itu. Saya selalu menjalin hubungan gitu loh ke mereka. Dimanapun mereka punya saya selalu coba untuk intens terus ke mereka gitu loh. Apa yang paling membahagiakan untuk Om Dave selama jalan 7 tahun ini? Yang membahagiakan. Yang Om Dave tuh happy banget, seneng banget. Apa? Itu rasa yang saya punya satu artinya nggak ada yang membatasi gitu loh, yang nggak membuat saya. Ya itu kayak contoh tadi saya pengen apa-apa saya bisa ini. Jadi kayak nggak ada di kita punya itu kayak nggak ada hal-hal yang nggak bikin beban gitu loh. Kayaknya plong aja gitu loh, enak gitu loh. Justru karena keplongannya itu kita jadi tambah semangat. Wah ini saya harus ini lagi nih gitu loh. Kalau saya mau yang lebih ini berarti saya harus naik lagi nih gitu loh. Jadi ada kebebasan itu loh Bang. Itu yang membuat saya jadi bahagia semangat ini di Milagros itu Bang. Kebalikannya Om. Apa yang pernah nggak menyesal dalam 7 tahun ini? Menyesal dalam tindakan kayak atau apa gitu? Saya penyesalannya cuma satu. Kalau ada saya punya mitra-mitra saya ini yang akhirnya hilang itulah artinya. Tidak ada kabarnya lagi gitu lah. Mereka mentaber lah. Mundur tanpa berita gitu loh. Padahal dulu saya pendekatannya baik gitu loh. Itu yang paling yang saya suka sesalkan gitu. Tapi saya yakin biasalah. Kan kita ada istilah zombie gitu kan. Zombie ini satu waktu pasti saya yakin mereka muncul dan itu benar. Mulai muncul satu-satu mulai balik lagi ya. Mau nggak mau mereka pasti akan dengar ini gitu loh. Akhirnya ini pasti mereka dengar gitu loh. Dan ini karena kan bukti. Karena di situasi COVID seperti ini kan kita bisa lihat sendiri gitu loh. MLM mana yang masih ya boleh dibilang kita masih bertahan gitu kan. Salah satunya MLM yang masih bertahan dan masih memberikan benar-benar full hak-hak mitranya itu kan cuma ada di Milagros kan ini keren banget gitu loh. Jadi kapan lagi gitu ayo jangan ragu-ragu dengan advokannya dah. Udah keren banget deh. Terakhir Om Dev, saya tanya, apa yang mau dititipkan pesan untuk mitra-mitra Om nih? Yang sedang sekarang ini mungkin lagi nonton ini gitu. Apa ini Om? Pesan Om apa nih? Itu saya mungkin pernah tulis di status ya, saya akan tuliskan impian itu kan bukan untuk diimpikan gitu loh. Gitu loh. Tapi impian itu harus kita buktikan gitu dengan cara kerja keras dan cerdas kita. Gitu loh. Jadi ya saya mau juga saya punya mitra-mitra saya ini melakukan hal itu gitu loh. Impiannya itu jangan cuma buat mimpi doang gitu, jangan dibuat jadi impiannya tapi harus diwujudkan gitu loh. Jadi impian teman-teman itu harus diwujudkan. Caranya bagaimana ya dengan cara kerja keras dan kerja cerdas itulah. Dan yang paling penting juga ya teman-teman semua ya itu kalau memang teman semua udah memutuskan untuk bergabung di Milagros ya sudah. Konsisten aja gitu loh. Konsisten ya. Ya kan teman-teman kan udah berkomit nih, udah komitmen nih untuk di Milagros ya. Tinggal fokus aja kemudian ya konsisten aja dalam menjalankan bisnis di Milagros ini.
Jadi itu pesan buat teman-teman semua. Ya. Yang khususnya buat mitra-mitra saya ya dimanapun berada ya, termasuk di wilayah timur ini ya. Tetap semangat gitu mereka semua ya, walaupun situasi ya lagi pandemi seperti ini gitu kan. Gitu. Semoga cepat berlalu ya. Ya, semoga badai cepat berlalu lah, supaya kita bisa hidup normal lah. Yes. Ini kita kan seperti udah kayak orang nggak normal ini sekarang ini, apa-apa dibatasi. Aduh, yang tadinya nggak sensitif jadi sensitif, yang tadinya nggak. Lihat orang batuk takut. Paranoid itu, ini orang batuk dikit dah. Iya. Tapi biar nggak tersinggung berperak. Padahal, waduh batuk ya, jangan dopletnya terbang lagi gitu ya. Jadi kayak begitu, ini udah nggak normal gitu. Ya kita berdoalah sama-sama ya, semoga badai ini cepat berlalu supaya kita bisa hidup normal kembali, teman-teman juga bisa fokus kembali di Milagros ya. Dan juga ya kita bisa lebih banyak lagi membantu orang-orang untuk bisa hidup sehat ya, dan juga sejahtera juga di Milagros ini. Begitu kira-kira. Thank you Om David Ekrowar. Ya.